Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Oke, selamat datang kembali di channel Blog Tips. Hari ini kita lanjutin untuk prom keempat, Competitor Intelligence, Entity Gap, dan Topical Authority. Ini adalah lanjutan dari prom ketiga yang ini, yang Google Overview, IO, Geo, Search. Lanjutan juga dari Content Quality, Semantic SEO, EAT, terus lanjutan dari Technical SEO, On-Page, Foundation, Audit. Ini sekarang kita ada di nomor 4. Caranya tinggal seperti biasa, ada keyword, URL, bla bla bla. Lakukan top 10 SERP analysis, keyword gap, bla 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 bla, bla bla bla. Kalau biasanya kayak gini nih, lakukan top 10 SERP analysis. Kemungkinan nanti dia pasti minta kita sertakan 10 link kompetitor, kemungkinan ya, tapi kita nggak tahu. Langsung aja kita copy aja, salin, kita lanjutkan ya di ChatGPT. Kita lanjutin ya di chat yang sama, makanya dikasih nama nih. Kalau kasih nama tinggal klik kanan kayak gini, tinggal kasihnya ini, ganti nama, kasih nama ya, kita masukin gini. Dia harus connect dari prom 1, 2, 3, 4 sampai 5 biar hasilnya jelas. Kita tinggal pastekan kayak gitu. Mana ini, kita tinggal masukkan keywordnya, private SEO kan, private SEO. Sementara link URL-nya kita ambil link URL. Oke, kita taruh URL-nya di sini. Oke, habis itu Ctrl A, kita copy dulu, nanti buat di cloud. Oke, kita langsung enter aja. Oke, nah sekarang kita ke cloud. Di cloud juga sama, kita tinggal pastekan aja. Oke, enter. Kita mau lihat hasilnya. Lebih bagus mana? ChatGPT atau cloud? Wow, private SEO kursus langsung. Ini 10 kompetitor dulu langsung kita diambil sama dia ya. Itu kalau cloud ya. Tapi gua nggak tahu kalau ChatGPT. Coba kita lihat. Nah, ya kan? Kompetitif langsung aja ya. Konteks analisis ini menggunakan hasil prom 1, prom 2, prom 3. Saya tidak mengaudit ulang aspek tersebut kecuali untuk menjelaskan kesenjangan terhadap kompetitor. Catatan metodologinya tanpa pengambilan SERP secara live, analisis berikut didasarkan pada pola umum. Halaman secara, kalau lu mau benar-benar detail, tadi sebenarnya pada saat kita ngisi ini nih, bagian URL di sini nih, top ini tambahkan sebenarnya 10. Masukkan link kompetitor lu di sini 10 biji nih. Karena gua nggak masukin, jadi dia bikinnya secara general. Itu kalau ChatGPT ya, tapi gua nggak tahu kalau di sini di Cloudflare. Kalau Cloudflare, kalau gua ngeliat di sini nih, ini dia masukin ini 10 hasilnya nih. Punya kompetitor lu ini, munculin nama dia nih. Nanti kita lihat aja nih hasilnya. Oke, misalnya kau tahu itu dari nama-namanya itu kelihatan itu. Ada Dumet, ada Jellyfish, Udemy itu kan emang yang pada nge-ranking di keyword-keyword itu yang gue uber itu. Oke, dari sini nih kelihatan nih. Kalau kursus SEO terbaik Indonesia bersertifikat 10 kompetitor lu itu ada di sini semua nih. Nih, di Bimbing ID, Raden Bro, bla bla bla, Classwork, Udemy, L-Pro Digital. Nah, tinggal gampang aja tuh, tinggal lihat aja di Google Search. Nah, oke, kita langsung aja lihat di hasil dari ChatGPT. Eksekutif summary-nya, wah selalu keren, selalu enak banget ngebaca skornya kalau ChatGPT, selalu menyenangkan hati ya guys. Competitive strength-nya oke, fine, baik 79. Topical authority-nya juga sama, semantic coverage, alright. Content deep, no problem. Commercial intent match, sangat baik, perfecto. AI kompetitif 73, long term ranking potensial 91. Ini harus sudah perfecto. Mantap emang ChatGPT ya. Sekarang nomor 1 top search analisisnya, landing page komersial, bla bla bla, mayoritas kompetitor yang punya. Lu di sini tinggal dilihatin aja nih, dicentang sama dia. Penjelasan materi rinci sebagian doang lo. Studi kasus yang kalau rata-rata kompetitor lu yang 10 biji itu punya lu
terbatas. Testimoni perlu diperkuat punya lo. Nah, lo bisa lihat nih. Dari sini aja lo nanti lo bisa melakukan perubahan atau bisa melakukan editing di sini. Ternyata di bagian profil mentor gue nggak ada nih. Perlu diperdalam, gue nggak ada. Ini cuma segini doang nih. Profil mentornya segini nih. Sempreu. No. Oke, blog pendukung, video, reach medianya terbatas, topik clusternya belum mateng. Itu dia tuh. Dari sini aja udah, waduh, PR lu banyak banget, panjang banget. Terus di bagian keyword gapnya, perbedaan keyword antara punya lu dengan punya kompetitor. SEO untuk UMKM tinggi prioritasnya rata-rata yang lain, kalau lu tuh enggak kayaknya sih. Kategori keyword yang masih dapat diperluas ya, tinggal tambahin aja di lokal SEO bla 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 bla. Terus entity gapnya, entitas yang sebaiknya diperkuat. Nah ini kan nggak ada nih, punya gua kan terbatas doang tuh, apa tuh, cuman Ahref, Semrush, Google. Ini tambahin ini entitinya. Heading gapnya juga sama, mengapa memilih kami, hasil yang pernah kompetitor umumnya memiliki heading tambahan. Maksudnya konten-konten dari kompetitor yang ada di private SEO dan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 itu punya mengapa memilih kami, hasil yang pernah dicapai, maksudnya paragrafnya punya kayak gitu tuh, punya subheadingnya kayak gitu, lu nggak punya. Makanya heading gapnya terlalu gitu, tapi kalau bisa ke ranking. Authority author ya. Privilege-nya ya, autornya. Mungkin ya. Studi kasus bla 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 bla. Konten gapnya juga sama, studi kasusnya, ROI apa sih Om? Return of investment. Belajar SEO tuh tinggi, prioritas bla bla bla. Terus image gapnya juga sama, kompetitor biasanya memiliki foto mentor. Nggak usah lah sebut-sebut kayak gitu ya. Ngehina gue itu anak loncong lah ya. Nggak perlu gue pasang foto gue kan. Bisa merinding nanti lo semuanya. Screenshot search console bla 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 grafik. Screenshot itu mau ngapain sih pamer-pamer? Kenapa nggak mau screenshot? Kan gampang aja kalau gue mau mempercantik, tinggal pakai asam buat traffic aja. Mempercantik trafficnya, selesai kan? Terus habis itu gue pamerin ke lu. Hati gue tuh mengatakan tidak lah ya, untuk kayak gitu-gituan mah. Ya kalau lu mau percaya silahkan percaya, kalau enggak ya sudah. Gue gitu aja. Oke, infografik, diagram proses SEO, instruksi workflow, video gap juga sama, FAQ gapnya juga sama. Maksudnya gap itu perbandingan ya, perbedaan ya antara yang punya kompetitor dan punya lu. Ya kalau kompetitor tuh punya 40-60 FAQ, punya lu enggak mungkin gitu. Punya lu kan terbatas mungkin sekitar 7 gitu. Kan itu kan buatan dari ChatGPT-nya dia, anak konco memang. Skema gapnya juga sama, gua nggak pakai course. Yang gua nggak mungkin bisa bikin skema markup karena gua menggunakan Google Site. Google Site nggak memberikan menu untuk kita memasang skema. Gimana dong? Ya kan? Kalau problem-problem kayak begini nih, berarti jalan keluarnya apa ya? Ya gue harus pindah hosting. Dari Google Site gue bikin ke hosting. Pindahin misalnya ke Hostinger gitu. Ya mau nggak mau, kalau lo mau emang mau apa? Kalau lo mau pengen kalau lo emang pengen update atau pengen edit ya harus begitu. Nah bagian UX itu adalah UX itu user ya. User experience-nya gapnya juga sama, ringkasan materi di atas pop. EHT gapnya juga sama. Profil mentor nggak punya, riwayat pengalaman juga nggak ada. Lu tuh siapa? Indra K itu pengalaman lu apa sih? Lu dulu bekerja di mana? Nggak ada. Benar-benar anonim banget. Ya makanya gue sengaja anonim biar lu percaya aja. Kalau lu percaya silahkan, kalau nggak ya sudahlah. Gue nggak maksa. Oke om. Portofolio, publikasi, testimoni, bla bla bla, internal link juga sama. Yang lain pada punya ya karena gue kan modalnya landing page, yang lain kan modalnya post website. Banyak konten. Terus external linknya gapnya juga sama kayak gini, information gain gapnya, helpful content gapnya, topik clusternya, supporting topiknya, technical SEO nggak ada, keyword researchnya nggak ada, maksudnya kontennya ya. Hub page itu hub utama, itu ada artikel pilar ya, cuman bahasanya pakai hub page. Lu semua pasti udah pada ngerti lah, karena konten artikel pilar itu kita pertama kali bikin tahun 2019 kan. Masa sih dari tahun 2019 lu masih nggak ngerti juga dibilang hub page. Oke, dibilang sub-hub itu apa? Artikel support. Oke, supporting kontennya juga sama, ini dikasih ide bla 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 bla, lu bikin tuh. Entity graph-nya juga sama, dikasih itu 50 biji tuh buat tambah-tambahin tuh.
keyword clusternya juga sama, FAQ clusternya, internal link rekomendasinya, private SEO, kasih internal link, technical SEO. Gunakan pola hub and spoke. Hub, pilar, spoke, support. Kayak gitu. Oke. Bla bla bla, banyak banget tuh. Terus roadmap topical authority-nya selama 12 bulan ke depan. Di bulan pertama fokus utama lo tuh optimasi landing page, EAT, skema, FAQ. Targetnya itu untuk pondasi, kita bikin tuh selama 1 bulan itu untuk nguber pondasi sampai selesai. Bulan kedua lo bikin bikin artikel pilar, bla bla bla, cakupan topik dasar. Tapi bisa lo lihat nih, kalau SEO itu emang maupun juga di era AI itu dia pasti ini ya, butuh waktu ya, butuh perjalanan, butuh proses. Nah, bisa lu lihat itu bulan 1, bulan 2, bulan 3. Di sini ada ngomongin soal apa, diferensi, perluasan cluster, penguatan experience, mendukung expertise, ekspansi audience. Mungkin nanti kerasa kalau udah 1 tahun ya. Kalau caranya kayak begini nih. Bang, mau cara yang cepat dong? Boleh. Pakai Edge Domain, tinggal ikutin bagaimana cara mengembangkan Edge Domain, kasih backlink dari portal berita, cukup. Seminggu udah pasti udah top on. Kalau dalam waktu seminggu harusnya udah top on ini ya, top on page. Ya udah harusnya berada di, kalau dengan cara kayak gitu harusnya dalam waktu 1 minggu harusnya udah ada di atas loh, top on page. Oke. Bla bla bla, rekomendasi yang diperbaruin, estimasinya bisa lu lihat. Oke. Prioritas implementasi update, selesaikan optimasi landing page, bangun hub, publikasi artikel, tambahkan aset pembeda, perkuat authority, data yang disiapkan untuk blueprint untuk ini. Data yang disiapkan untuk blueprint untuk prom yang kelima ya, nanti di pertemuan berikutnya. Dan gua mau cek dulu, kita cek ke cloud. Apa hasil dari cloud? Selalu bikin kesel kalau hasil dari cloud ini ya guys. Catatan metodologi analisis kompetitor disusun dari hasil riset visibilitas organik untuk keyword private SEO, kursus SEO private dan variasi terkait di ekosistem pencarian Indonesia. Benar-benar tadi munculin tuh kompetitor. Makanya gue bilang cloud ini paling enak kalau dipakai untuk prom ngaudit ya. Lu bisa lihat ini tuh. Raden Bro dimunculin nama brandnya, kekuatan utamanya, kelemahan relatif, copy cenderung sales atau hard sell. Jadi konten-konten di Raden Bro itu terlalu nyales, terlalu ngejual banget. Ya kan dia memang kan jualan kan. Di AnyWorks, niche sempit, fokus UMKM. Dia fokusnya untuk di SEO, untuk kursus-kursus SEO untuk UMKM yang ini. Terus Mahira Digital juga konten masih generik, sama lah mungkin kayak gue tuh. Alvaro Digital tidak spesifik private di seluruh konten. Oke, Dumet School halaman SEO-nya bukan fokus utama situs. Ya emang benar. Raya School juga sama, harga dan positioning campur aduk, gratis berbayar. Di Masticom, copy agak date, tidak menonjolkan hasil terukur. Copy maksudnya kan kontennya ya, agak tidak terupdate ya, konten lama maksudnya. Nielsenedu.eu.org, domain non-standar, berpotensi menurunkan trust. Di bimbing.id bukan murni private ya, tapi lebih ke bootcamp. Ini punya Om Reza kalau nggak salah. Oke. Facebook.com, otoritas domain rendah, platform pihak ketiga bukan situs sendiri. Oke, insight kompetitif utama, semua 5 kompetitor teratas, bla 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 bla, mencantumkan nama lengkap, instruktur dan bukti pengalaman spesifik. Kursus SEO.my.id hanya punya Indrake tanpa detail. Lihat prom 2, maksudnya prom 2 dan sampai 5 nanti, sekarang terbukti ini juga gap kompetitif nyata. Raden Bro dan Anik Works secara eksplisit menjelaskan definisi perbedaan private SEO dan kursus ya. Di body content, kursus SEO My ID sama sekali tidak melakukan ini. Nggak apa-apa, tapi kan gue ke-ranking. Iya, kehasilnya yang lain-lain bisa ke-ranking di kursus SEO, di private SEO, sementara lu cuma bisa di ranking di private SEO tapi nggak bisa di kursus SEO kan. Ya begitu. Nah kalau lu pengen seperti mereka ikutin apa yang dikatakan di audit ini. Oke, Alvaro Digital dan Raya School mengutip sumber otoritas eksternal di dalam narasi konten, bukan hanya sebagai badges.
Ini menaikkan citation worthiness yang di prom ketiga jadi kelemahan khusus, jadi kelemahan gue tuh. Tidak satupun dari 10 kompetitor yang diaudit menampilkan copywriting berisiko trust seperti referensi bla 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 bla. Ini adalah anomali negatif unik milik kursus SEO.my. Ya, gua anomali ya. Ada koncom. Gap analisis ya, kategori gap dua keyword gap. Bisa lihat sendiri kesenjangannya dengan punya kompetitor ya. Aduh, warnanya merah semua tuh. 5 content gap, image gap, keyword gap, entity gap, heading gap, tidak ada struktur topik yang berjenjang, content gap, image gap, video gap, sama seperti tadi di bagian ChatGPT juga sama skemanya, UX-nya, IAT-nya, merah semua ini anak koncom. External link gap-nya, ini bagusnya kalau di cloud ini dia menyertakan apa yang terjadi sama kompetitor dan apa yang terjadi sama punya kita ya. Misalnya kayak ini Alvaro dan Raya School mengutip Semrush, HubSpot, Moz di dalam narasi sebagai referensi belajar tambahan. Sementara khusus SEO.my.id hanya menaruh badges atau link sertifikasi tanpa konteks naratif. Perbaikin ya. Enak kan? Ini sebenarnya jadi jasa konsultan SEO ini. Arsitektur topical authority, topik clusternya, struktur inti, hub page-nya, silo bla 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 bla, silo 2, silo 3, silo 4. Harga pendaftaran bla 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 bla. Ini kalau mau bikin konten kategori ya. Hub page-nya model kayak begini, entity grab-nya seperti ini, knowledge grab positioning-nya, konten silonya, ini roadmap topical authority selama 12 bulan ke depan. Kalau lu bisa bikin ya, kalau nggak bisa ya udahlah. Terus ini 50 artikel pendukungnya, artikel support. Tentang artikel support nanti juga bisa pakai canonicals, konten sindikasi lah ya guys. Bla bla bla. Ini 50 entity baru yang perlu ditambahkan. Alright, oke. Kok banyak gitu Bang, lu minta 50 karena ini ada hubungannya dengan topical authority nanti di konten-konten berikutnya ya. Nanti kalau gue udah pulang dulu ya, biar gue ini dulu staycation dulu ya selama 20 hari ke depan. Oke, 50 keyword cluster, private SEO, bla 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 bla. Nah ini juga bisa dipakai. Ini FAQ clusternya, internal link recommendation ya, bisa lu perhatikan tuh. Oh, very nice, very good. Oke, pembaharuan seluruh rekomendasi. Prom 1 migrasi platform, Prom 2 tambah nama kredensial instruktur, Prom 2 perbaikin copy bagian harga. Ini ya, hasil dari Prom 1, Prom 2, Prom 3 sampai sekarang ini. Terus Prom 3-nya juga answer first-nya strukturnya diperbaikin. Kalian sekarang ini bangun topik cluster selama 50 artikel, terus studi kasus dengan data terukur. Nah, jadi lu enak banget nih kalau pakai kayak gini nih, prom ini nih, nggak bener-bener lu nggak nyesel banget nih. Jadi secara tidak langsung lu udah punya garis besarnya ya, blueprint SEO dari website lu nih, apa yang harus lu lakukan, ini ada semua di sini. Ini baru gue cuma ngecek dari satu artikel ya. Kan lu pasti artikelnya banyak. Oh gue ya bang, banyak artikel gue ada 1000. Nah, lu audit itu per artikel. Sampai berapa tahun itu baru selesai. Oke, nggak studi kasus dengan data terukur, bla bla bla. Pembaharuan prioritas implementasi, gabungan Prom 1 sampai 4. Prioritas ya, ini PO apa sih itu? Prom ya, Prom 2 dan Prom sumber temuan, ganti nama brand generik Indra K dengan identitas instruktur lengkap. Kredensial terverifikasi. Maksudnya apa? Nah ini harus ngomongin ya. Ini dikonekin ke mana nih? Linknya. Oke, ini kan kalau diklik ini nggak berhubungan, harus dikonekin ke sosial media lu yang terverifikasi. Sebenarnya paling gampang gue konekin aja ke Blog Tips YouTube, karena tuh YouTube gue kan channel Blog Tips itu kan terverifikasi. Nomor pinnya ada kan, nomor alamat juga ada, nomor rekening ada, nomor handphone ada tuh channel YouTube gue tuh. Itu udah terverifikasi sama Google. Sebenarnya gue tinggal konekin ke situ. Maka ini tercapai nih. Oke. Terus revisi total copy bagian harga, hapus referensi. Kok ada judi kayak gitu? Nggak ada. Pasan siapa nih? Apa jangan kena hacking ya? Nanti kita cek lagi ya. Bukan, itu cuma pernyataan-pernyataan di situ. Gue tidak mengajar untuk ini, tidak mengajar kayak gitu doang mungkin. Dihilangin kata dia. Oke lah, tulis ulang opening dengan answer first structure.
untuk memuat private SEO. Di paragraf pertama munculkan kata private, maksudnya kayak gitu. Bla 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 bla, bangun hub, bla bla bla, tambah minimal 2 studi, implementasi 30 FAQ, migration platform, implementasi skema, bangun internal linking, bla 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 bla. Data untuk, nah ini data untuk blueprint prom kelima, disiapin sama dia. Oke. Cukup ya, secara untuk ini gue lebih milih hasil datang dari cloud ya. Tapi kalau untuk pamer-pamer ke lo sih gue pilih dari sini aja. Nggak malu-maluin banget angka skornya ChatGPT. Tapi kalau mau jujur, dan menurut lo, kalau gue suka hasil datang dari cloud ini. Lebih realistis ya, lebih nyata ya. Tapi ini untuk konsumsi pribadi aja. Untuk lo sebagai jasa SEO, untuk pamer-pamer, kasih yang ini aja. Ya kan? Jadi kesannya, waduh, hasil kerja lo mantap ya. Iya, ChatGPT emang kebanyakan halunya ya. Dari sini kita bisa melihat hasil dari ChatGPT sama perbandingan dengan cloud. ChatGPT agak-agak halu ya kalau ngasih skor. Nggak realistis. Beda dengan cloud. Oke, cukup ya. Nanti kita akan ketemu di prom yang kelima. Kalau begitu gue cukupin konten gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Yang masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.